Mohon maaf saya terpotong. Jadi memang air yang ada di aquifer ini dia tidak memiliki tekanan ya, karena dia berada di sini memang karena ada gaya gravitasi ya, dan tertahan di sini karena di bagian bawahnya adalah berupa lapisan kedap air seperti itu ya. Nah, untuk lapis aquifer bebas ini adalah aquifer yang paling umum digunakan di pemukiman seperti itu ya, karena jumlahnya yang banyak gitu ya, dan gampang untuk mengambilnya, dan juga relatif bersih ya, karena memang dia sudah mengalami ini ya, penetralan secara alami ya oleh pori-pori batuan seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada aquifer setengah bebas atau semi unconfined aquifer ya. Jadi kalau untuk aquifer setengah bebas atau semi unconfined aquifer ini adalah dia hampir mirip dengan aquifer bebas ya, di mana di bagian bawahnya dia terdiri oleh lapisan yang kedap air ya. Namun di bagian atasnya dia terdapat batuan yang memiliki permeabilitas yang relatif kecil gitu ya, sehingga mungkin dia sedikit tertekan. Nah, itu ya. Sedangkan yang terakhir adalah aquifer setengah tertekan atau semi confined aquifer, adalah aquifer jadi aquifer semi tertekannya adalah aquifer yang seluruhnya dia bersifat jenuh air gitu ya. Jadi bagian atasnya dia dibatasi oleh semi lolos air gitu ya. Sedangkan di bagian bawahnya dia dibatasi oleh batuan yang tidak lolos air atau kedap air, atau kita kenal dengan aquiclude ya. Dimana batuan yang semi lolos air ini kita kenal dengan aquitard seperti itu ya. Nah, bedanya dengan antara aquifer setengah bebas dengan aquifer setengah tertekan adalah jadi memang aquifer setengah bebas ini dia berada di permukaan ya. Jadi dia terdapat water table ya. Di sini ada water table-nya, namun di atas water table itu adalah batuan-batuan yang relatif sifatnya ini ya, memiliki permeabilitas yang kecil seperti itu ya. Makanya dia dikatakan setengah bebas karena ada batuan yang memiliki ini ya, permeabilitas yang kecil ya, namun masih bisa lolos air maksudnya ya. Artinya permeabilitas kecil itu dia akan menghasilkan tekanan yang relatif lebih besar daripada si aquifer bebas ya, sehingga memungkinkan adanya gerakan air di aquifer setengah bebas ini. Ya, sedangkan kalau di aquifer setengah tertekan dia nggak punya water table, jadi dia memang pure dijenuhi oleh air, namun di atasnya dia ditutup oleh lapisan yang tidak kedap air namun permeabilitasnya kecil gitu ya, atau kita kenal aquitard gitu ya. Nah, ini definisi dari aquiclude dan aquicut tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, aquiclude atau aquiclude ya, aquicloud ialah suatu lapisan ataupun formasi ya, ataupun kelompok formasi satuan geologi yang tidak lolos air ya, atau kita kenal dengan impermeable, dengan nilai kelolosan yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan air melewatinya. Contohnya adalah si lempung ya, dimana dia memiliki ukuran butir yang sangat halus ya, kecil dari 1/256. Nah, karena ukuran yang sangat halus ini menyebabkan si batuan lempung ini memiliki sifat yang impermeable seperti itu ya, atau kita kenal dengan lapisan kedap air gitu ya. Nah, aquiclude adalah formasi yang mungkin mengandung air ya, kadang-kadang dalam jumlah yang besar, tetapi tidak bisa mengalirkan air dalam jumlah yang berarti di bawah kondisi biasa. Itu menurut Beer tahun 1979 ya. Sedangkan aquitard ya, aquitard ini adalah suatu lapisan-lapisan ataupun formasi ataupun kelompok formasi satuan geologi yang lolos air ya, dengan nilai keterhantaran hidraulik yang kecil ya, namun memungkinkan air melewati lapisan ini walaupun dengan gerakan yang lambat. Contohnya itu mungkin adalah lanau ya, ataupun batu pasir sangat halus gitu ya. Itu bisa digolongkan sebagai aquitard karena nilai permeabilitasnya yang sangat kecil. Tapi kalau aquiclude dia permeabilitasnya
sudah sama dengan 0 atau dia sifatnya impermeable. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi hubungannya terhadap tipe aquifer tadi ya. Jadi kalau aquifer tertekan, bagian atas dan bagian bawahnya, atas dan bawah ini adalah aquiclude ya. Bagian atas dan bawah dari aquifer adalah aquiclude atau batuan yang kedap air. Nah, kalau aquifer bebas, bagian bawahnya aquiclude ya atau lepung ya, di bagian atasnya dia tidak ada lapisan yang mungkin ini ya, permeabilitasnya sama ya. Jadi tidak ada batuan yang menyekatnya seperti itu ya. Sedangkan aquifer setengah bebas, di bagian bawahnya aquiclude, bagian atasnya adalah aquitard. Sedangkan ini ya, untuk setengah bebas, maaf saya tambahkan ya, dia di bagian bawahnya aquiclude, di atasnya aquitard, namun dia memiliki water table. Nah itu ya. Sedangkan aquifer setengah tertekan, di bagian bawahnya adalah aquiclude ya, di bagian atasnya adalah aquitard, namun dia tidak memiliki zona phreatic. Dia hanya memiliki ini ya, water table di zona tertekan gitu ya. Kalau nggak salah namanya itu piezometric level kalau nggak salah ya, di slide sebelah bisa kita lihat ini ya, piezometric level groundwater table level of confined aquifer, seperti itu ya. Next, ini adalah gambaran dari si aquifer bebas ya. Jadi di sini zona vadosnya ya, atau zona yang tidak dijenuhi oleh air. Di bagian bawah ini adalah zona yang dijenuhi oleh air ya, atau zone of saturation. Di sini adalah unsaturated zone ya. Jadi kalau water table-nya ada suatu cekungan ya yang lebih rendah dari water table, dia akan membentuk suatu genangan air ya. Atau kalau lebih besar, dia bisa membentuk sungai ataupun danau seperti itu ya. Nah, apabila dataran permukaan tanahnya ini ya, atau permukaan daratannya ini dia dekat dengan water table, maka daerah tersebut kita katakan memiliki tingkat likuifaksi yang tinggi ya, atau daerah-daerah yang berada di rawa-rawa seperti itu ya, karena dia sangat dekat dengan zona water table-nya atau dekat dengan muka air tanah ya, seperti itu ya. Nah, jadi dari gambaran ini ya, teman-teman sebenarnya bisa juga digunakan dalam menentukan zona layak huni ya, karena kalau kita lihat ya, daerah-daerah yang berada di perbukitan tinggi ya, atau daerah yang berada di perbukitan, dia apabila ingin mencari air akan lebih kesulitan ya, karena water table-nya sangat jauh di bawah permukaan gitu ya. Otomatis kita membutuhkan sumur air yang lebih dalam seperti itu ya. Tapi kalau daerah-daerah yang dekat dengan lereng, dia sumurnya relatif lebih landai ya, karena water table-nya sangat dekat dengan permukaan seperti itu ya. Namun kalau terlalu dekat dengan water table ya, atau terlalu dekat dengan zona freatiknya, maka tingkat likuifaksi dari tanah tersebut juga semakin tinggi. Maka bahaya rumah rusaknya juga relatif lebih tinggi. Jadi ada plus minus ya dalam menentukan posisi ini ya, tempat tinggal seperti itu ya. Jadi kalau yang terbaik mungkin di bagian sini ya, di bagian tengahnya. Jadi untuk sumber air tidak terlalu jauh, kekuatan tanahnya juga lebih kuat seperti itu ya. Jadi penting juga kita dalam mempelajari air tanah ini ya, dalam menentukan ini ya, tempat tinggal seperti itu mungkin ya, simpelnya. Next. Ini untuk aquifer tertekan ya, dan sumur artesis ya, ini gambarannya ya.